Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang minggu lalu, tetapi sebelumnya Ibu absen dulu ya. Sebelumnya Ibu absen dulu. Adinda Basari Bu. Hadir Bu. Ahmad Siti. Bu. Amelia Anjani. Asifa. Hadir Bu. Iya. Dinda Diana. Absen. Iqbal Junaidi. Bu. Juliana. Absen Bu. Khairaat Hajihan. Zahra Khaira. Absen. Iki. Bu. Minta. Absen. Banyak yang absen nih. Muhammad Rizki. Bu. Musyara Rasid. Bu. Mutia. Nurdiswar. Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Raisa. Hadir Bu. Resti Anjani. Bu. Safira. Absen. Ini sudah berapa hari tidak datang? Baru hari ini. Rifki. Hadir. Karmansa. Hadir Bu. Alfijar. Hadir Bu. Bagus duduknya, bagus. Ya. Semangat nak, jangan terbiasakan yang malas-malas itu. Asmida. Nur Khairul Nisa. Iya. Nah, baiklah. Materi kita pada siang ini mengenai statistik. Ya, statistik. Statistik. Ya, statistik. Belajar mengenai statistik itu berarti kita banyak mengolah data ya, banyak mengolah data. Nah, di sini perhatikan dulu. Nanti kau bicara Ibu dulu ya. Di sini kita bahas dulu mengenai populasi dan sampel. Ya, populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Populasi dan sampel. Nah, populasi ini seluruh objek yang diamati. Ya, seluruh objek yang diamati. Sementara sampel itu contoh. Ya, sampel itu contoh. Nah, populasi seluruh objek yang diamati. Contohnya datang orang puskes ya. Contohkan datang salah seorang petugas puskes mau mengadakan penelitian di MTSNU Sorkamkanan. Judulnya ini mau mengadakan penelitian di MTSNU Sorkamkanan. Kalau kita dengar MTSNU Sorkamkanan berarti keseluruhan keseluruhan anggota yang ada di sekolah ini, baik itu dari mulai kepala sekolah, guru, dan siswa. Kalau mendengarkan dia orang puskes ini, tidak usah kau cerita, perhatikan dulu saja.
meneliti di MTS NU Sorga. Mau mengukur, datanglah contohnya Bidan Paulina, ya, datang dari puskes ke sekolah kita ini. Bu, permisi, katanya sama ibu kepala sekolah. Saya mau mengadakan penelitian mengenai tinggi badan di sekolah MTS Sanawiyah, katanya. Diizinkan oleh kepala sekolah. Yang menjadi populasi di sini yang mana? Katanya seluruh penghuni MTS. Berarti sama dengan ibu kepala di Koteng ini. Bukan hanya siswanya, tetapi diperpanjangnya lagi ceritanya. Tetapi Bu, untuk mempersingkat waktu, saya ambillah kelas 8. Berarti kelas 8 inilah yang dinamakan sampel. Kelas 8 inilah yang dinamakan sampel. Apa tadi sampel? Iya, sampel adalah contoh. Berarti tinggi badan anak kelas 8 kalau anak diukur Bidan Paulina tadi. Kalau anak kelas 8 kalau yang dijadikan sebagai sampel, yang dijadikan sebagai contoh. Kemudian sudah paham tadi kan apa itu populasi? Apa tadi populasi? Keseluruhan. Lupa balik. Populasi itu keseluruhan objek yang akan diamati. Keseluruhan objek yang akan diamati. Itu yang dinamakan dengan populasi. Sedangkan sampel, apa sampel? Contoh. Berarti hanya beberapa orang yang kita ambil. Ya. Nah, di sini biar lebih paham, Ibu buat contoh. Biar lebih paham, Ibu buat contoh. Ibu yang akan mengukur tinggi badan anak kelas 8. Di sini masuk Ibu mau mengadakan, perhatikan dulu, usia nasib. Ibu mau mengadakan penelitian mengenai tinggi badan anak kelas 8. Ya, Ibu mau mengadakan penelitian tinggi badan anak kelas 8. Berhubung waktu Ibu singkat dan jumlah kalian banyak, Ibu hanya mengambil sampel. Hanya beberapa orang nanti yang Ibu ukur tinggi badannya. Ya. Siapapun itu nanti Ibu suruh ke depan, silakan maju. Paham ya? Ini sebagai contoh, biar jangan bingung. Yang mana dikatakan populasi itu, yang mana yang dikatakan sampel. Populasi tadi seluruh objek ya. Apa tadi populasi? Kembali. Seluruh objek yang diamati. Ini Ibu amati munak kelasnya. Tetapi berhubung waktu Ibu singkat, Ibu ambillah sampel. Hanya beberapa orang yang mau Ibu ukur tinggi badannya. Itulah yang dinamakan sampel. Ya, sampel. Yang dilupa-lupakan sampel contoh populasi
keseluruhan objek. Ya, hanya singkat-singkat saja. Populasi keseluruhan objek yang diamati. Sampel berarti contoh dari beberapa objek tadi. Ya. Iqbal Junaidi, maju ke depan nak. Jangan ketawa, nggak ada yang lucu. Maju ke depan nak. Ini adalah salah satu alat untuk mengukur tinggi badan atau mengukur panjang pendeknya suatu bangun. Ya, tidak hanya digunakan untuk mengukur badan saja, tetapi bisa juga digunakan untuk mengukur panjang pendeknya suatu benda. Ya. Nah, coba injak ininya ya, injak. Tidak ada yang lucu ya. Jangan sampai ditokok nanti kepalamu. Saya bukan pelawak. Sentimeter. Ya, silakan nak. 148 sentimeter. Iqbal 148. Berarti kalau mau masuk ke polisian masih perlu ketinggian lagi. Berarti masih perlu ya melakukan olahraga. Bergantung setiap pagi. Jangan di batang cabai. Ya. Baru Mutia. Injak basinya, injak basi. 130. Mutia 130. Karmansa 140. Raisa 149. Nah, dari sini, dari yang sudah kita ukur tinggi badannya ini, dapat kita sajikan dalam bentuk data statistik. Ya, dapat kita sajikan dalam bentuk data statistik. Ya, dari data ini kalau keseluruhannya kita adakan tadi pengukuran tinggi badan, dapat ini kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Ya, dapat kita kelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada namanya data tunggal. Data tunggal, ada namanya data kelompok.
itu kau cari dulu. Ya, kau cari baik itu di internet atau di media-media mana yang bisa kau temukan apa itu data tunggal, apa itu data kelompok. Data kelompok. Jadikan itu PR-mu di rumah. Ya. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada siang ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Paham bagaimana cara mencari data tunggalnya, data kelompoknya? Paham? Paham ya? Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya seluruhnya bisa menjawab apa itu data tunggal, apa itu data kelompok. Sudah berhubung jam istirahat sudah berbunyi. Sudahi pelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.